Patrick Kluivert sudah tiba di tanah air untuk memulai era baru timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda ini langsung mendapat sambutan hangat dari supporter Garuda. Bahkan Kluivert sampai kaget dengan sifat ramah warga tanah air. Setelah mendarat di Indonesia, ex-pemain Valencia ini langsung berjanji akan memberikan tiket Piala Dunia 2026. Alex Pastoor dan Danny Lanzat selaku asisten pelatih juga semakin akrab dengan budaya Indonesia. Cetak Gol coba merangkum hari pertama Patrick Kluivert di Indonesia sebagai berikut. Diperkenalkan lebih cepat oleh PSSI. PSSI akhirnya resmi mengumumkan tim kepelatihan timnas Indonesia lebih cepat. PSSI mengonfirmasi nama Alex Pastoor dan Danny Lanzat sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert. Kedua nama ini sebelumnya sudah santer disebut akan mendampingi Kluivert menukangi skuad Garuda. Alhasil pengumuman dari tim kepelatihan ini akhirnya diterbitkan lebih cepat oleh PSSI. Alex Pastoor dan Danny Lanzat akan mendampingi Patrick Kluivert di timnas Indonesia sebagai asisten pelatih, tulis akun resmi timnas Indonesia di Instagram. Selain itu, kedatangan kedua asisten pelatih ini mendapatkan sambutan hangat dari Erick Thohir. Sang ketua PSSI berharap tim kepelatihan anyar bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Selamat datang Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Danny Lanzat. Inilah tim kepelatihan baru timnas Indonesia. Mari kita bersama-sama bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk mewujudkan mimpi Garuda mendunia. Let's go, tulis Erick Thohir di akunnya. Sesumbar bisa bawa timnas ke Piala Dunia. Patrick Kluivert langsung memasang ambisi tinggi untuk timnas Indonesia. Pelatih 48 tahun ini memiliki hasrat besar membawa Garuda Nusantara mentas di Piala Dunia 2026. Kita tahu Indonesia sangat tergila-gila dengan sepak bola. Saya sangat bersemangat membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia tahun depan, ucap Kluivert. Keyakinan ini sangat wajar jika berkaca dengan komposisi skuad yang dimiliki. Sang pelatih percaya kemampuan Jay Itzes dan kolega bisa membantunya mewujudkan ambisi tersebut. Saya yakin kami punya kemampuan dan hasrat untuk mencapai tujuan tersebut. Lanjut ex-pelatih Adana Demirspor ini. Oleh karena itu, pelatih kelahiran Amsterdam ini meminta dukungan masyarakat tanah air. Dirinya yakin bantuan animo dari publik tanah air membuatnya bisa menoreh berbagai prestasi. Butuh dukungan dari segenap bangsa Indonesia di belakang kami. Tentu saja, saya pikir secara bersama-sama kami bisa mencapai banyak hal-hal besar, imbuhnya. Kaget dengan sambutan supporter. Harapan besar publik tanah air kepada Patrick Kluivert sudah diperlihatkan saat dirinya tiba di Indonesia. Pelatih asal Belanda ini tampak kaget dengan banyaknya pihak yang menyambut. Bahkan situasi ini sempat membuat pihak keamanan di bandara tampak kewalahan. Belum lagi para wartawan juga berbondong untuk mendekati sosok Kluivert. Alhasil sambutan luar biasa ini berhasil membuat Kluivert sangat kaget ketika berada di Indonesia. Namun pelatih 48 tahun ini terlihat bahagia dengan hal tersebut. Kluivert terlihat menebarkan senyum saat disapa oleh fans Garuda. Selain itu, legenda Barcelona ini juga menyempatkan diri untuk melambaikan tangan ke supporter tanah air. Padahal saat itu dirinya harus berdesakan dengan pihak keamanan akibat membludaknya supporter yang menyambut. Dapatkan coklat oleh-oleh asli Arab yang bisa kamu dapetin mulai dari 24 ribuan aja. Cek linknya yang ada di bawah ini. Rencana besar Kluivert promosikan pemain lokal. Setibanya di Indonesia, Patrick Kluivert langsung memasang ambisi besar. Pelatih 48 tahun ini ingin memadukan pemain lokal dengan pemain diaspora di skuad timnas Indonesia. Pasalnya, Kluivert dijadwalkan bertemu dengan penggawa skuad Garuda di Liga 1. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Erick Thohir selaku ketua PSSI. Ini merupakan langkah awal sang pelatih untuk memulai karirnya sebagai nahkoda skuad Nusantara. Iya, Kluivert nanti akan ada pertemuan dengan pemain Liga 1. Chemistry antara mereka mesti saling percaya, tutur Erick Thohir.
Ditambah lagi berbagai pihak menilai prospek pemain lokal timnas makin cerah. Salah satunya yakni Rondor yang menyebut Indonesia sedang membangun proyek besar untuk timnas Garuda. Sang pemandu bakat bahkan meyakini Kluivert adalah kepingan puzzle terakhir yang menyempurnakan proyek tersebut. Banyak pemain keturunan yang menjadi WNI, menunjuk legenda dengan portofolio mentereng, hingga talenta lokal yang melimpah. Saya yakin Indonesia sedang merancang proyek baru dan menjanjikan, tulis Rondor di X. Denny Lanzat sapa wartawan pakai bahasa Indonesia. Antusiasme besar juga diperlihatkan oleh asisten pelatih Patrick Kluivert yakni Denny Lanzat. Pria asal Belanda ini kedapatan menyapa para wartawan menggunakan bahasa Indonesia. Dirinya menyebut sejumlah kosakata seperti selamat malam dan juga terima kasih. Sontak kemampuan berbahasa Indonesia milik Denny berhasil mencengangkan para wartawan. Diketahui Denny nyatanya memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal dari Maluku. Belum lagi dirinya memang diketahui sangat fasih berbahasa Indonesia. Nilai plus ini menjadi salah satu alasan Kluivert ingin bekerja sama dengan Denny. Dia pernah bekerja sama bersama dengan John van den Brom dan Pascal Jansen, juga yang lain. Dia paham budaya Indonesia dan bahkan dia berbicara dengan bahasanya juga, ungkap Kluivert. Alex Pastoor belajar peta Indonesia. Selain Denny Lanzat, Alex Pastoor juga langsung menyesuaikan diri sebelum tiba di tanah air. Ex-pelatih AZ Alkmaar ini dengan antusias mempelajari semua yang berhubungan dengan Indonesia. Bahkan Pastoor bekerja ekstra demi segera kerasan di rumah barunya tersebut. Buktinya pria asal Belanda ini mempelajari atlas dan sejarah Indonesia. Momen dirinya belajar atlas ini kemudian dia unggah di Instagram pribadinya. Persiapan penuh sebelum ke Indonesia, tulis Pastoor dalam unggahannya. Gak heran warganet merasa salut dengan aksi sang profesor, sebab publik menilai Pastoor serius mempelajari budaya yang berlaku di Indonesia. Alex Pastoor membaca buku Atlas Fun Indonesia sebelum ke Indonesia belajar sejarah Indonesia. Welcome Profesor, tulis salah satu warganet. Sintayong akhirnya angkat bicara. Sintayong akhirnya buka suara setelah lengser dari kepelatihan timnas Indonesia. Pelatih 54 tahun ini mengucapkan terima kasih kepada Erick Thohir yang bekerja keras demi timnas Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI yang membantu dan mendukung luar biasa sehingga timnas Indonesia kita bisa di posisi sekarang, tulis Kosin di Instagram. Kosin juga nggak lupa untuk berterima kasih kepada anak asuhnya di skuad Garuda. Dirinya sangat berharap Jay Itzes dan kolega bisa segera lolos ke Piala Dunia 2026. Sungguh terima kasih juga kepada para pemain timnas. Harus lolos Piala Dunia 2026 ya. Saya berharap para pemain kita bisa berdiri di atas panggung Piala Dunia. Lanjut Kosin. Ucapan terima kasih dari Kosin langsung dibalas oleh Erick Thohir. Ketua Umum PSSI ini mengapresiasi semua kinerja Kosin demi kemajuan Garuda Nusantara. Terima kasih untuk semua yang Anda lakukan di Timnas Indonesia, Kosin Tayong, ucap Erick Thohir. Timnas Indonesia dinasihati oleh ex-pelatih Australia. Prestasi Timnas Indonesia semakin melejit dengan datangnya para penggawa keturunan. Namun banyaknya penggawa naturalisasi sempat mendapatkan komentar dari Graham Arnold. Ex-pelatih Australia ini mengatakan kalau penggunaan naturalisasi bisa menjadi pedang bermata dua bagi PSSI. Hal ini dinilai akan mengubah identitas yang dimiliki oleh skuad Garuda. Mereka membantu meningkatkan level tim secara keseluruhan dan menginspirasi pemain lokal. Namun penyalahgunaan mekanisme naturalisasi dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, yaitu mengubah identitas dan budaya tim nasional, ungkap Arnold. Pendapat serupa juga disampaikan oleh mantan penyerang Garuda yakni Sergio Van Dijk. Dirinya meminta kepada PSSI untuk dapat lebih memperhatikan bibit muda yang ada di Indonesia. Jika dilihat banyak pemain yang dinaturalisasi, saya sedikit merasa anak-anak sekarang yang bermain di kampung, di Jawa Barat, di Ambon, di Bali, atau dimanapun di Indonesia, susah untuk masuk timnas. Dan nanti nggak punya semangat lagi untuk bermain di timnas, ujar Van Dijk. Tim Cetak Gol mau rekomendasiin sepatu Adidas F50 Club fleksibel yang bisa kamu beli dengan cek link yang ada di bawah ini.
kritikan dari media Vietnam. Kedatangan Patrick Kluivert juga mendapatkan stigma negatif dari negara luar. Salah satunya datang dari media asal Vietnam yakni The Tau 247. Media ini menyebut kedatangan Kluivert justru bikin netizen Indonesia gaduh. Fans Indonesia bereaksi keras ketika pelatih baru mengumumkan partisipasinya di Piala Dunia. Sebelum perkenalan resmi pelatih kepala timnas yang baru, supporter Indonesia kompak menanggapi hal tersebut. Sebagian besar pesimistis dengan kemampuan tim untuk mengikuti Piala Dunia 2026, tulis media tersebut. Meski begitu, The Tau 247 yakin kalau Kluivert merupakan pelatih yang lebih unggul dibanding Sintayong. Patrick Kluivert berasal dari Belanda, sehingga ia akan bisa berkomunikasi dan terhubung lebih baik dengan para bintang naturalisasi timnas Indonesia ketimbang Coach Sintayong. Ambisi besar Martin Paes bersama pelatih anyar. Sementara Martin Paes justru semakin optimis dengan kedatangan Patrick Kluivert. Kiper FC Dallas ini yakin sang pelatih bisa memberi hasil maksimal di sisa ronde ketiga. Bulan Maret terasa penting karena ada 2 laga krusial bagi kami. Sejujurnya ini mimpi yang menjadi nyata jika suatu saat nanti timnas Indonesia ke Piala Dunia dan bermain di Dallas, tutur Paes. Paes juga mengaku bangga bisa membela Garuda di dada selaku kiper utama. Suasananya luar biasa. Saya sudah bermain 6 laga bersama timnas Indonesia, tepatnya di kualifikasi Piala Dunia. Kami sekarang berada di posisi ketiga, hanya selisih 1 poin dari Australia. Bahkan kiper berdarah Kediri ini belak-belakan mengajak publik Amerika berkunjung ke Gelora Bung Karno. Kalian harus datang dan merasakan atmosfer di stadion saat timnas bermain. Sensasinya benar-benar tiada duanya. Kami bermain di hadapan 85.000 penonton dan diapit 2 ultras. Sungguh atmosfer yang luar biasa, tutup Paes. Itulah ulasan momen-momen kedatangan Patrick Kluivert di Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Akankah Kluivert sukses mengantarkan Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.